Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Wa bihi nasta'inu Wabihi ala nasta'inu ala umuri umuri din. wa ala Wa alihi ala wa alihi sahbihi wa sahbihi ajma'in. ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'du. Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari pada ini hari telah ini hadir telah bersama hadir bersama kita kita Kang Apik, Kang Apik, Ketua Komisi Ketua Komisi Pembinaan Seni dan Pembinaan Seni dan Budaya Islam Budaya MUI Islam Muscat. MUI Muscat. Bagaimana kabar Kang Bagaimana Apik? kabar Kang Apik? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Pengajian Pemira kali ini adalah pengajian Ramadan yang bekerjasama dengan PCIMU Federasi Rusia dan Eropa Utara dengan tema dakwah bil Qolam. Dakwah merupakan tugas kita semua sebagai khilafah fil ard, pemimpin di muka bumi untuk mengajak manusia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di era modern seperti ini, dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan tulisan atau dikenal dengan istilah dakwah bil Qolam. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju seperti sekarang, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak berdakwah, terutama bagi generasi muda, generasi Islam. Sangat menarik membahas bagaimana dakwah bil Qolam di era digital yang kita lakukan sekarang ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki banyak pengalaman dalam topik ini, yaitu Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi atau akrab dipanggil dengan Kang Apik. Selain banyak menulis novel-novel besar, Kang Apik juga aktif melakukan aktivitas ibadah melalui karya-karyanya. Monggo bisa dijelaskan Kang Apik awal mulanya bagaimana bisa menulis buku bisa bestseller gitu Kang Apik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiz ziham. Faqad qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama fi haditsin sahihin may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teman-teman semuanya, teman-teman dari PCINU Rusia dan juga semua organisasi yang terlibat yang bekerja sama untuk mengadakan acara pada sore hari ini di sini sore ya, di Indonesia, yang semoga semuanya dilimpahi rahmat, barokah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semua peserta yang ikut pengajian atau kajian atau diskusi pada sore hari ini, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya di bulan suci Ramadan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim di forum ini. Semoga ini adalah silaturahim yang penuh manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang dakwah bil Qolam. Tadi saya diminta untuk bercerita bagaimana saya bisa menulis, tapi sebelum saya bercerita ke sana, mungkin perkenankan saya sedikit menguraikan tentang urgensi dakwah bil Qolam. Kalau kita melihat sejarah dakwah umat Islam, kita melihat bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah dengan menggunakan semua wasail, semua wasilah yang itu diperbolehkan dalam berdakwah. Salah satu wasilah yang digunakan Rasulullah SAW adalah Alkitabah, adalah tulisan.
bagi yang kita kalau kita ingat, kita baca sejarahnya baginda Rasulullah, itu beliau juga menulis surat kepada raja-raja, menulis surat ke Mukaukis yang di Mesir, Raja Persia, Raja Romawi, dan seluruh pembesar yang ada di sekitar Jazirah Arab itu diberi surat, didakwai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu adalah salah satu bukti otentik bahwa dakwah dengan tulisan itu dimulai sejak awal dakwah Islam. Kemudian kita mengenal para sahabat itu ketika turun wahyu itu juga mereka menulis. Selain mereka menghafal, mereka juga menulis apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita melihat sejarah bagaimana Al-Quran itu dikodifikasi, ya, itu kan melalui tulisan, ya. Itu awal mulanya ketika wahyu itu turun, para sahabat Nabi itu menulis, tapi juga ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan hadis, mereka juga menulis. Nah, ada kekhawatiran dari baginda Rasulullah tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Maka kemudian baginda Rasulullah itu melarang saat itu para sahabatnya untuk tidak menulis kecuali itu yang dari Al-Quran, ya kan? Kemudian nanti tulisan di awal-awal yang para sahabat itu menulis itu memang yang berasal dari wahyu dari Allah atau Al-Quran, karena memang ada larangan awal-awal karena baginda Rasul khawatir itu tercampur. Itu terus nanti baginda Rasulullah juga memiliki banyak sekretaris, ya. Sekretarisnya baginda Rasulullah itu dicatat oleh seorang profesor ahli hadis, ya, yang dia 7 bulan dari Al-Azhar, juga 7 bulan dari Cambridge, ya, Profesor A'zomi menulis bahwa sekretaris Rasulullah itu tidak kurang dari ada 65 sahabat Nabi yang itu menjadi sekretarisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa sejak awal itu tulisan itu sangat-sangat penting, very urgent, sangat penting, muhim jiddan dalam bahasa Arabnya. Terus kemudian kita masuk nanti di zaman Abu Bakar, ketika para penghafal Quran itu banyak yang mati syahid, khawatir Al-Quran itu dikhawatirkan kalau Al-Quran itu hilang bersama dengan banyaknya penghafal Quran yang mati syahid, maka kemudian di masa Abu Bakar Al-Quran dikodifikasi. Yang pertama sampai nanti di zaman Utsman bin Affan sudah sangat lengkap, yang sampai sekarang kita baca adalah Al-Quran yang itu adalah kodifikasi sejak dari zaman Abu Bakar sampai zaman Utsman bin Affan. Jadi tidak ada yang berkurang satu huruf pun dari Al-Quranul Karim. Kemudian nanti masuk ke zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dirasa bahwa banyak pakar-pakar hadis yang juga mulai ada sahabat-sahabat Nabi yang mulai wafat, khawatir hadis itu hilang, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz meminta salah satu ulama yang pakar hadis di zaman itu, yaitu Imam Zuhri, untuk mengkodifikasi hadis, mengumpulkan hadis ditulis dalam satu kitab. Itulah awal mula kodifikasi hadis yang pertama, yaitu di zaman Imam Zuhri. Terus setelah itu gerakan literasi hadis, kodifikasi hadis itu luar biasa merebaknya. Nanti kemudian kita mengenal Imam Malik punya Muwatta, kita kemudian mengenal para imam-imam, ada yang kita kenal Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian karya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, dan seterusnya. Banyak ulama yang memiliki hafalan luar biasa, mereka hafal sampai tidaknya sekedar 1.000-2.000, mereka bahkan hafal sampai ratusan ribu hadis. Imam Bukhari itu lebih dari 600.000 hadis dihafal, yang kemudian dari 600.000 hadis itu difilter, disaring dengan sangat ketat, sampai hanya sekitar 4.000-an hadis yang dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari, dan sampai sekarang Sahih Bukhari dianggap sebagai buku yang paling sahih di atas muka bumi ini, yang ditulis oleh manusia, artinya yang ditulis dengan tangan oleh manusia, yang bukan wahyu Allah. Nah, ini menunjukkan sekali lagi ini bagian dari dakwah bil qalam yang ini terkait dengan ilmu pengetahuan. Terus kemudian kita juga mengenal nanti para ulama-ulama kita,
sejak awal itu memang sangat memahami pentingnya menulis. Maka Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, Al-Um, dan lain sebagainya. Dan para ulama kita luar biasa, juhud mereka dalam berdakwah menggunakan tulisan. Kembali ke dakwah secara spesifik, kalau kita melihat baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah itu juga menggunakan dakwah yang paling efektif di zamannya. Maksud efektif itu apa? Maksud saya efektif itu adalah yang sangat populer di zaman itu, di zaman Rasul sangat populer, yang resonansinya juga sangat besar, pengaruhnya sangat besar. Kalau sekarang kita di zaman media sekarang ini, media sosial misalnya, itu sangat besar pengaruhnya, resonansi sangat besar pengaruhnya. Kalau di zaman baginda Rasulullah SAW, ya, salah satu media yang sangat besar pengaruhnya adalah media syair. Karena zaman itu kalau orang itu menyampaikan syairnya, itu begitu syair itu dilemparkan ke publik, maka itu akan berantai sangat cepat sekali, viral di zaman itu, ya, orang langsung hafal. Bahkan ketika orang kafir Quraisy misalnya mengejek Rasulullah, itu juga langsung viral cepat sekali. Maka baginda Rasul juga memiliki istilahnya pasukan-pasukan yang membela Rasulullah dengan tulisan, dengan syair. Itu adalah para penyair-penyair yang hebat di zamannya, para sahabat-sahabat Nabi, yang mereka adalah raja-raja penyair di kabilahnya. Di antaranya adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mendapat julukan Syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyairnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada Ka'ab bin Malik dan banyak beberapa sahabat Nabi yang itu adalah penyair-penyair ulung yang mereka menuliskan syairnya, melantunkan syairnya untuk berdakwah, untuk membela Allah dan Rasulnya. Hasan bin Thabit misalnya sangat terkenal ketika ada penyair dari kalangan kafir Quraisy mendatangi Rasulullah dan menantang, wahai Muhammad, keluarkan mana ahli pidato kamu yang paling hebat, mana penyair kamu yang paling hebat. Kalau dalam sebuah cerita, Ali bin Abi Thalib yang juga seorang sahabat Nabi yang sangat fasih bicaranya, bahasanya juga sangat dahsyat, ya, itu sempat mau menandingi orang itu. Tapi Rasul sangat tahu karakter masing-masing sahabatnya, tahu kalau yang ini karakternya bukan Ali yang menandingi. Kemudian Rasul minta agar dipanggilkan sahabatnya yang bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian Hasan datang, kemudian Rasul meminta Hasan yang menghadapi mereka. Penyair dari kalangan kafir Quraisy itu kemudian menyampaikan syair-syairnya. Kemudian terkenal kata-kata baginda Rasulullah kepada Hasan bin Thabit setelah mereka mengeluarkan syairnya. Baginda Rasulullah bersabda, ya Hasan, uhju wa Jibril ma'ak. Wahai Hasan, keluarkan syair kamu, lontarkan syair kamu, wa Jibril ma'ak, dan Jibril akan menyertai kamu. Lontarkan syair kamu. Uhju itu syair heja, syair yang jenisnya itu menyindir yang merendahkan. Karena mereka juga menyindir yang merendahkan dakwah Islam. Rasul minta gantian itu ditanggapi dengan yang lebih dahsyat lagi, kira-kira begitu. Kemudian Hasan menyampaikan syairnya, dan kalimat Rasulullah, ya Hasan uju wa Jibrilu ma'ak, ini menjadi motivasi bagi siapa saja yang berdakwah, termasuk dengan syair, dengan karya sastra, dengan tulisan, bahwa siapa saja yang berdakwah dengan tulisan itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Jibrilu ma'ak, Jibril akan menyertai kamu. Ya. Kemudian kita masuk langsung ke tanah air kita tercinta, Republik Indonesia. Kita juga mengenal Islam masuk di Indonesia dengan sangat indah sekali, dengan keindahan bahasa, dengan seni. Tidak ada peperangan di Nusantara ini terkait masuknya Islam, ya. Nggak ada futuhat yang jenisnya, misalnya kalau Islam masuk ke Khurasan misalnya, itu kan lewat perang dulu misalnya, itu ya. Terbukanya Islam di Persia juga sama. Di sini enggak, di sini di Nusantara sangat soft sekali, sangat indah. Di antaranya adalah para ulama-ulama kita dahulu, dai-dai dahulu, ya, yang kita kenal juga dengan para wali-wali, dan wali itu sebenarnya banyak sekali, ya. Cuma yang paling terkenal itu dikenal dengan Wali 9 atau Wali Songo, ya. Wali Songo juga nanti ada studi misalnya
itu juga ada perangkatan Wali Songo di tahun ini Wali Songo tahun ini gitu ya. Nah, intinya mereka itu berdakwah juga menggunakan wasilah seperti yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan keindahan bahasa. Maka kemudian para Wali Songo mengubah misalnya lir ilir misalnya, lir ilir tanduri wong semut dan seterusnya itu adalah wasilah yang sangat populer di zamannya. Ketika Sunan Kalijaga kemudian menggunakan wayang kulit, itu juga wasilah yang populer di zamannya. Wayang kulit itu juga menggunakan skenario yang dirancang oleh Sunan Kalijaga pasti, ya kan? Ada skenario yang dirancang, artinya skenario maksud saya adalah Sunan Kalijaga tidak menyampaikan cerita yang ada di perwayangan itu persis seperti yang ada pada masa itu. Artinya Sunan Kalijaga kalau itu sesuai dengan Islam, ya nggak ada masalah. Yang nggak sesuai sama Sunan Kalijaga diberi celupan Islam, disibghah dengan sibghah Islamiyah. Misalnya cerita tentang Pandawa Lima itu misalnya. Pandawa Lima itu kan kalau di cerita Mahabharata itu punya istri namanya Drupadi. Jadi Drupadi itu adalah istri dari Pandawa Lima. Jadi Drupadi suaminya itu 5, itu versi aslinya. Tentu ini bertentangan dengan syariat Islam. Maka oleh Sunan Kalijaga disibghah. Ya, tetap namanya Drupadi, nggak harus diubah, karena itu nggak begitu signifikan ya. Karena toh secara arti juga baik-baik semuanya, ya kan. Kemudian Arjuna, kemudian Bima, Yudhistira, semuanya nggak diubah sama Sunan Kalijaga. Yang diubah adalah ketika ada yang bertentangan dengan Islam. Drupadi di dalam cerita versi Jawa saat ini, dan itu hasil guban Sunan Kalijaga, itu Drupadi adalah istri dari Pandawa yang nomor 1, yaitu dari Yudhistira. Jadi Bima dan ke bawahnya, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa itu adalah, kalau di cerita di Jawa itu adalah ipar dari Drupadi, ya kan? Mereka itu adik iparnya Drupadi. Kalau di versi aslinya mereka itu semuanya adalah suaminya. Ini contoh. Dan tidak hanya itu, ulama-ulama kita juga sangat ulung dalam hal menulis. Ya. Kita mengenal ulama-ulama besar sejak katakanlah yang kalau tulisannya sampai sekarang bisa kita baca, misalnya adalah mulai dari Hamzah Fansuri, Syekh Abdus Somad Al-Palembangi, yang kitabnya masih bisa kita baca sampai sekarang. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Kiai Soleh Darat, ya, dengan karya-karya berbahasa Jawa menggunakan Arab Pegon yang bisa dibaca sampai sekarang. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga memiliki karya yang luar biasa. Syekh Mahfud At-Tirmasi yang dikenal sebagai ahli hadis, yang kemudian beliau mengajar hadis di Masjidil Haram, itu asli dari Termas, ya. Saya pernah mendapatkan satu kitab yang ditulis oleh Syekh Mahfud At-Tirmasi, ya, Syarah Alfiyah Al-Iraqi, itu di belakang Al-Azhar University Kairo, dicetak di sana, orang Indonesia. Kemudian dan banyak ulama kita termasuk yang di Banjarmasin, ya, Syekh Arsyad Al-Banjari itu juga memiliki karya yang luar biasa. Jadi dakwah dengan kolam ini di dalam Islam itu sangat-sangat urgent, dan itu tidak bisa dipisahkan dengan membaca. Maka di dalam ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah ayat tentang membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung kita ke alladzi 'allama bil qalam. Alladzi yaitu zat, yaitu Allah, 'allama bil qalam, yang mengajar dengan perantaraan kolam, mengajar dengan wasilah kolam. Mengajar siapa? Alamal insan, mengajar manusia. Mengajar apa? Malam ya'lam, yang tidak diketahui oleh umat manusia. Allah dengan perantaraan kolam mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh umat manusia. Nah, mungkin pertanyaannya, ma makna kolam guna? Apa itu arti kolam di sini? Ya, kalau kita buka kamus, kolam itu artinya pena.
Tapi apakah itu maksudnya? Para mufasir menjelaskan al-qalam ay al-qiraatu wal kitabah. Qalam di sini maksudnya adalah al-qiraah, membaca, wal kitabah, menulis. Allah dengan perantaraan bacaan dan tulisan, dengan perantaraan aktivitas manusia itu membaca dan menulis. Ada bahan yang dibaca, ada bahan yang ditulis. Yang membaca dan menulis aktivitas yang terkait dengan itu. Dengan perantaraan itulah Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Maka sampai sekarang para pakar menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari satu otak ke otak yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, satu bangsa ke bangsa yang lain. Tidak ada cara untuk mentransformasi ilmu yang lebih dahsyat dari al-qiraah wal kitabah, membaca dan menulis. Nggak ada yang lebih dahsyat dari itu. Ya. Kampus yang dahsyat seperti apapun di atas muka bumi ini, itu masih tetap menggunakan bacaan dan tulisan. Ya. Memang itu adalah kunci yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, umat Islam. Kita langsung masuk ke strategi dakwah bil qalam. Kalau kita membaca Al-Quran dan para dai, para mubalik itu sangat hafal ayat ini. Ini ayat yang terkait dengan bagaimana seseorang itu berdakwah, tentang strategi dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwalah ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan arif dan bijaksana. Imam Syafi'i memaknai bil hikmah ay bis sunnah an-nabawiyah. Artinya berdakwah itu tidak boleh lepas dari sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Rasul itu orang yang paling bijak dalam berdakwah. Artinya kalau orang mau berdakwah itu harus mengaca kepada bagaimana baginda Rasulullah berdakwah. Baginda Rasul itu sangat penyayang. Ada orang masuk masjid kencing, sahabat yang lain itu pengen langsung gebukin orang itu. Baginda Rasul enggak, jangan digebuk. Malah suruh minta supaya yang tadi kencingnya itu sudah disiram dengan air supaya hilang najisnya. Ya. Kan bisa dibayangkan kalau digebukin dia sedang kencing malah kemana-mana nanti bahaya gitu. Ya, air kencingnya kira-kira begitu. Dengan dengan penuh kasih sayangnya itu nanti orang Arabi yang kencing tadi itu ketika dia selesai kemudian mendapat perlakuan baginda Rasulullah yang sangat penuh kasih sayang itu, ketika dia meninggalkan masjid itu dan naik ke kendaraannya atau ke ontanya, dia itu berdoa. Berdoanya itu, ya Allah, rahmatilah aku dan hanya Muhammad. Kira begitu. Rahmatilah aku dan hanya Muhammad. Yang lain jangan merahmati ya Allah. Rasul mendengar doa. Karena tadi yang lain kan sempat mau kasar sama dia begitu kan, maka dia kemudian Rasul meminta supaya kalau berdoa ya minta rahmat untuk semuanya. Kira begitu. Ya, Rasul itu sangat penyayang kepada umat dan semestinya seorang dai juga meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul orang yang paling bijak, paling hikmah dalam berdakwah. Maka bil hikmah menurut Imam Syafi'i sunnah wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Yang seperti ini juga bagian dari mau'izah hasanah. Ya. Guru mengajar di kelas itu juga bagian dari mau'izah hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan debatlah dengan yang lebih baik. Nah, saya ingin menyampaikan ketika masuk wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dimaknai wajadilhum billati hiya ahsan, makna zaman klasik gitu ya. Itu memang zaman dahulu itu ada mujadalah, ada debat ya. Debat. Kita bisa membaca dalam sejarah misalnya Imam Syafi'i berdebat, Imam Bukhari juga berdebat, kemudian Imam Abu Hanifah berdebat dengan ateis dan lain sebagainya, mengeluarkan argumen dan sebagainya. Kemudian kita diminta sebagai seorang dai memberikan argumen yang lebih bagus billati hiya ahsan. Nah, sekarang ini perdebatannya sudah berbeda dengan zaman dahulu. Perdebatannya kadang-kadang bentuknya karya. Misal, Hollywood bikin film. Film itu di dalam filmnya ada scene, ada cerita, ada alur cerita yang tampak
mendiskreditkan Islam misalnya. Digiring penonton itu untuk nggak suka kepada Islam, untuk curiga kepada Islam misalnya. Nah, ini kan sering Hollywood membuat yang semacam itu. Dan itu ditonton oleh ratusan juta umat manusia. Dengan semua perangkat teknologi media yang canggih. Dihadirkan di tengah-tengah umat manusia. Nah, ini sebuah tantangan. Maka di sini seorang dai nggak cukup untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh Hollywood semacam ini, nggak cukup dengan marah-marah di atas mimbar. Marah di atas mimbar misalnya, oh film ini buruk gini misalnya. Itu nggak seimbang, tidak bilatih ya ahsan. Kenapa? Karena Hollywood udah pakai perangkat yang dahsyat, yang bisa mempengaruhi ratusan juta, sementara dibalas dengan hanya khutbah di atas mimbar yang cuma didengar oleh mungkin 200 orang kalau nggak ngantuk itu jamaahnya. Ya. Ini tantangan dakwah kita besar sekali. Maka gimana caranya? Berarti kita diminta untuk lebih kreatif lagi. Karya harus dibalas dengan karya. Yang semacam ini kita diminta untuk kreatif, untuk pikiran kita ini bergerak, ya kan? Tantangan kreativitas ini namanya tantangan peradaban. Ya. Nah, di sini kita juga harus bikin yang seimbang, minimal seimbang kalau nggak bilati ya ahsan. Ya, seimbang. Dia pakai film, ya kita harus bikin film. Harus bikin film. Kalau dia filmnya itu istilahnya gembosi Islam, ya kita bikin film yang mengajak orang simpati kepada Islam, menjelaskan Islam itu yang sebenarnya seperti ini, nggak seperti yang ditulis oleh skenario Hollywood. Dan sekali lagi, film itu nggak lepas dari tulisan. Karena saya adalah pelaku yang bikin film, saya nulis skenario juga, saya juga menyutradari film. Film itu berawal dari tulisan, ditulis sinopsis ceritanya, kemudian disepakati masuk alur ceritanya, dibikin alur cerita yang menarik, dibikin scene-scene yang itu kira-kira mampu menyalakan perhatian penonton. Ya. Kita ditantang. Kembali ini juga tantangan dakwah dengan tulisan. Ya. Wajadilhum bilatiyya ahsan. Nah sekarang media sosial luar biasa dahsyatnya. Di sini kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam, baik yang di pesantren, baik yang mungkin belajar tidak di pesantren, tapi memiliki kecintaan kepada agamanya, kepada Allah dan Rasulnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, itu adalah kewajiban kita semuanya untuk berdakwah. Itu bentuk dari kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ya ini baik, ini sementara yang bisa saya sampaikan, Mas Dinar. Mungkin selanjutnya kita bisa berdialog, ya. Tafadhol kalau mau nanti dikembangkan terkait sama misalnya terkait sama nulis novel ahlan wa sahlan atau yang terkait dengan tulis menulis wa ahlan wa sahlan. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih Ustadz, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana melalui tulisan bisa maksudnya kayak Ustadz ini membuat sangat jelas gitu Ustadz. Mungkin langkahnya membuat yang benar gitu. Langkah membuat karya ya? Iya, langkah membuat karya. Baik, saya akan secara singkat saya akan menjelaskan ya. Semoga
ini bermanfaat untuk teman-teman ya yang mau menulis. Maaf nih sebentar, anak saya lagi bangun sebentar ya. Ya, mohon maaf nih, urusan anak dia itu apa itu maunya tidurnya di apa itu tempat kerjanya ayahnya, tetap bangun. Baik, tentang langkah membuat karya. Kita meneladani para ulama kita dalam membuat karya supaya karya kita ini penuh barokah. Yang pertama adalah niat. Jadi niat itu sangat penting ya. Sampai-sampai Imam Bukhari ketika menulis kitab Fathul Bari, bab pertama kalau kita baca kitab Fathul Bari itu babnya adalah bab tentang bid'il wahyi, tentang bagaimana wahyu itu turun. Tapi menariknya, meskipun itu babnya tentang bid'il wahyi, tentang wahyu turun, hadis yang pertama kali ditulis oleh Imam Bukhari itu seolah-olah nggak nyambung. Itu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Meskipun babnya tentang bagaimana wahyu itu turun kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ditulis hadis yang pertama kali adalah tentang niat. Ini kemudian para ulama melihat ada fikih di sini. Ada fikhul hadis. Pemahaman hadis yang dalam di sini dari Imam Bukhari, yaitu tentang ahamiyatu an-niyah, tentang pentingnya niat, tentang urgensi niat. Ya kan? Niat ini bagi sebagian ulama itu adalah nisful Islam. Separuh dari Islam itu ada di niat. Karena amal ibadah kita semuanya itu nggak akan diterima oleh Allah kalau nggak benar niatnya. Harus benar niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat para ulama kita ini selalu masalah niat ini menjadi perhatian yang sangat penting. Ya kan? Termasuk dalam hal menulis karya. Yang pertama adalah kita tuluskan niat kita, ya kan? Niatnya adalah ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap huruf yang kita tulis ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari amal soleh. Yang kedua adalah mematangkan ide. Jadi karya apapun itu nggak akan jalan kalau nggak ada ide. Yang S3 misalnya, menulis disertasi, yang pertama kali sangat penting itu ide. Ya. Ide itu penting. Ya. Mau bikin cerita misalnya, harus ada ide dulu. Harus ada letikan ide dulu. Ide dasarnya apa? Nah, kadang-kadang para pemula punya problem, baru punya letikan ide, jadi baru meletik itu udah nyetek gitu. Itu dia seolah-olah udah merasa ini udah ide yang rampung, padahal itu belum rampung sama sekali. Ini menjadi problem, ya kan? Kalau dia baru punya ide awal, kemudian dia langsung nulis, maka yang terjadi biasanya, ya, karena saya juga pernah ngalami itu, dulu pernah jadi pemula juga, ya kan? Yang terjadi biasanya nanti baru 2 halaman itu udah mandek. Terus apa lagi ya ini ya? Habis, karena belum matang idenya. Nah, ada lagi problem dari pemula. Bagaimana cara mendapatkan ide? Ide dari mana didapatkan? Nah, ingin saya sampaikan bahwa ide itu seperti ikan di lautan. Siapa yang bisa menghitung ikan di lautan? Yang tahu jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali ikan di lautan itu. Tak terhitung oleh kita. Sama. Ide itu seperti ikan di lautan. Dan kita sebagai penulis itu ibarat nelayannya.
Ya. Lah, sering saya sampaikan kalau saya isi pelatihan menulis ya, nelayan itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah nelayan pemalas. Nelayan pemalas itu kerjaannya dia cuma duduk tengok-tengok di pinggir pantai, nggak ngapa-ngapain. Kalau perlu mungkin sambil ngerokok gitu misalnya, atau apa itu sambil bawa apa itu kopi misalnya. Cuma duduk di pinggir pantai tengok-tengok gitu. Dan dia berharap ada ikan terdampar di hadapannya di bawah ombak. Ini nelayan pemalas. Pertanyaannya, mungkin nggak dia dapat ikan? Kalau Anda bilang nggak mungkin, nggak juga. Bisa jadi, kadang-kadang kita mendengar berita kan, ada ikan mati terdampar di mana, pantai mana. Ya bisa jadi. Suatu ketika ada ikan mati terdampar di hadapan orang yang tengok-tengok tadi, di pinggir pantai tadi. Tapi apa mungkin tiap hari? Apa mungkin di waktu yang diharapkan itu langsung akan dapat? Nah ini yang susah. Ya, bisa jadi 5 tahun dia duduk itu baru ada ikan yang terdampar seperti yang diharapkan, agak lumayan besar, itu bisa jadi. Dan itu mau udah basi. Nggak mungkin ikan yang hidup seger gitu, nggak mungkin. Ya. Sama, penulis juga ada yang jenis seperti ini. Dia hanya duduk, nggak ngapa-ngapain, tapi berharap ada ilham datang dari langit, masuk kepalanya, jelek, langsung jadi karya besar. Kalau dia seorang apa itu penyair, jadi puisi yang dahsyat. Penulis lagu, jadi lagu yang apa itu box office. Saya kira begitu. Mungkin nggak? Ya, 1 kali, 2 kali mungkin. Tapi kalau diharapkan bahwa setiap kali dia pengen mencetak lagu nggak ngapa-ngapain terus dapat ide besar, nggak akan apa itu terjadi itu. Yang kedua adalah nelayan yang kreatif, nelayan yang rajin. Dia tidak menunggu di pinggir pantai berharap ikan itu datang di bawah ombak ke dia, enggak. Nelayan yang kedua ini nelayan yang gimana caranya aku dapat ikan hari itu. Dia punya target, aku pengen minimal dapat 1 kilo misalnya. Maka dia melakukan sesuatu. Bukan dia menunggu ikan datang, tapi dia ngejar nangkep ikan. Ini nelayan yang betul. Nelayan yang betul itu nangkep ikan. Maka macam-macam. Ada yang di antara mereka itu bawa pancing ke tengah laut, 3 hari mancing, pulang dapat 3 kilo misalnya, lumayan. Jelas dapat 3 kilo daripada yang duduk di pinggir pantai 5 tahun cuma dapat seekor. Ya kan? Atau kadang dia berjamaah. Ya. Nelayan ini berjamaah, ngajak teman-temannya, yuk kita melaut. Gitu kan. 1 minggu dia bawa kapal kecil, gitu kan. Pulang bawa 2 kintal misalnya. Atau lebih kreatif lagi pakai kapal yang lebih besar lagi, ada timnya, ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini juga bisa dianalogkan pada penulis. Penulis yang benar yang seperti nelayan ini, dia tidak menunggu ide itu menghampiri dia, tapi dia harus mencari, harus menangkap. Kalau kita ingin jadi apa itu penulis yang produktif, kita gunakan seluruh panca indera kita untuk menangkap ide. Mata kita lihat, jalan kita lihat, ada apa. Ketika ada kejadian kita bertanya, kira-kira kalau ini begini gimana? Kita baca berita, bisa jadi ide. Telinga kita, teman kita curhat, bisa jadi ide. Ya. Yang kuliah misalnya, ketemu profesor mungkin cerita, sebelum dia mulai kuliahnya ada cerita dari profesor, bisa jadi itu jadi ide, dan seterusnya. Di sekitar kita ini ibarat ada di tengah laut, ikannya banyak sekali, hanya kita mau nggak apa itu menangkap. Langsung akhirnya kita karena kemudian punya ide. Ketika punya ide, biasanya itu masih sangat dasar sekali, masih awal sekali. Maka langkah yang kedua adalah mematangkan ide itu. Ibaratnya kita udah dapat telur lah, kira-kira begitu. Nah, telur itu supaya menetas itu dirami. Nah, kita perlu sebagai penulis itu mematangkan ide kita itu. Nah, cara mematangkan ide bermacam-macam, masing-masing penulis punya caranya masing-masing. Kalau saya diantaranya adalah dengan bertanya sendiri, saya jawab sendiri. Kalau kira-kira begini gimana? Mungkin saya punya jawaban 1, 2, 3, 4, 5.
Dari jawaban yang saya berikan itu, saya pilih yang menurut saya paling bagus, misalnya ini. Kemudian saya tanya lagi, kalau begini bagaimana? Karena ini terkait sama cerita misalnya. Terus sampai saya punya alur cerita yang apa itu, yang lengkap, yang matang. Akhirnya saya punya cerita yang matang. Ide saya sudah menjadi ide yang matang. Artinya apa? Seandainya saya nggak menuliskan dalam bentuk cerita utuh sebuah novel, katakanlah begitu, itu saya bisa menceritakan kepada istri saya atau orang yang saya percaya, saya punya cerita begini, 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 begini. Konfliknya begini, tokoh-tokohnya begini, 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 endingnya begini. Jadi sudah punya gambaran yang jelas. Ibaratnya Anda mau pergi itu Anda udah punya peta apa itu yang jelas. Itinerary yang jelas. Misalnya Anda dari Moskow mau ke Jakarta, itu udah punya jadwal penerbangan kalau mau apa terbang, atau kalau mau jalan darat itu jelas, misalnya dari Moskow jalan mau ke Eropa dulu misalnya, sampai ke Polandia misalnya, dari Polandia mau jalan lagi pakai mobil sampai ke Jerman, dari Jerman naik pesawat apa itu sampai ke Turki misalnya, dari Turki kemudian jalan darat lagi ya sampai ke apa itu, dari Turki misalnya turun di Istanbul, kemudian jalan darat sampai ke Sanliurfa di Turki Tenggara, kemudian cari bis misalnya yang jurusan ke Irak misalnya. Wah, jalan sampai ke Irak, nggak tahu ngapain ke Irak gitu kan. Dari Irak kemudian baru terbang ke Dubai, Dubai baru terbang apa itu ke Malaysia misalnya. Di Malaysia di Kuala Lumpur ternyata mau ke Singapura, jalan darat dari apa itu Kuala Lumpur ke Singapura. Dari Singapura ternyata nggak pengen terbang, tapi pengen ke Batam dulu, naik perahu ke Batam, dari Batam baru terbang ke Jakarta. Kalau rumah Anda misalnya Surabaya, baru Jakarta, ternyata pengen naik kereta misalnya. Jadi dari bandara kemudian ke Gambir, dari Gambir baru ke Gubeng misalnya, ya kan? Itu berarti Anda sudah punya alur cerita yang jelas. Ya. Dari Moskow sampai ke Surabaya. Kira-kira begitu apa itu. Setelah apa itu punya alur cerita yang jelas, matang. Kalau cerita maka sampai tokoh-tokohnya itu juga sudah tergambar dengan jelas ya. Ibaratnya Anda itu punya tokoh misalnya namanya siapa itu jelas namanya. Kemudian ciri-ciri fisiknya seperti apa Anda punya gambaran. Sehingga ketika Anda menuliskannya Anda sudah tergambar sosoknya seperti ini. Bahkan nggak perlu baunya aja Anda tahu baunya itu. Ini bau tokoh Anda misalnya. Nah, setelah itu udah punya sangat detail ya, Anda harus apa itu punya jadwal kerja. Kalau Anda mau karya Anda selesai. Anda bisa mentarget. Ya, karya itu macam-macam ya. Kalau itu bentuknya misalnya opini kan lebih ringkas lagi ya. Opini ya berarti bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam misalnya. Kalau itu buku yang tebal ya tinggal mau berapa halaman Anda mengkalkulasi tiap hari bisa berapa halaman Anda menulis ya, atau sama dengan novel juga begitu. Misalnya Anda mau bikin novel 300 halaman misalnya. 1 hari Anda kuat untuk menulis 6 halaman misalnya. Ya tinggal dilihat berarti perlu berapa hari Anda apa itu paling tidak 50 hari kalau 1 hari itu bisa 6 halaman ya kan. Kira-kira begitu apa itu kalau Anda apa itu tidak punya jam kerja, maka kemungkinan besar karya itu akan berlarut-larut, tidak akan selesai. Nah, ada apa itu trik yang ingin saya bagi ke teman-teman. Ketika menulis, pas proses menulis, karena Anda sudah punya jam kerja, kemudian Anda sudah mulai nulis tuh, apa sajalah tulisan Anda. Kalau pengalaman saya kan nulis apa itu novel, nulis cerpen, nulis skenario sinetron misalnya. Ketika pas nulis itu Anda jadilah penulis murni. Jangan jadi editor. Tolong tulis. Jadi penulis murni, jangan jadi editor. Sebab, dan ini pengalaman saya awal-awal dulu. Waktu masih jadi pemula. Karena pemula itu gitu. Pemula itu pas nulis tuh pengen jadi penulis, gak usah editor. Jadi penulis 1 paragraf. 1 paragraf itu udah dibaca berulang-ulang, jelek ini. Hapus. Nulis lagi. Baca lagi.
langsung diedit sama dia, jelek ini, hapus lagi. Jadi 1 jam itu kerjanya nulis, ngapus. Atau bagus. Paragraf pertama, paragraf kedua, ya lumayan. Paragraf ketiga, kok nggak nyambung ya ini ya, hapus lagi. Ya kan? Itu ketika Anda jadi penulis sekaligus editor. Akhirnya apa? Anda capek. Nah, makanya ketika jadi penulis saja, nulis saja terus. Bab 1 tulis, nanti ngedit tuh nanti. Nah, sekarang ini nulis. Bab 1 selesai, udah. Berikutnya bab 2. Berikutnya bab 3. Katakanlah sampai 100 hari selesai. Nah, kalau udah selesai, Anda boleh jadi editor. Editor pertama karya Anda adalah Anda sendiri. Anda lihat bab 1. Ini apa itu? Paragraf pertamanya jelek banget ya ini ya. Lihat yang kedua, jelek juga ini ya. Yang ketiga, jelek juga ini. Halaman berikut, jelek juga. Terus Anda merasa jelek semuanya. Tapi saya sangat yakin, meskipun Anda merasa itu jelek semuanya, kalau Anda udah nulis 200 halaman, udah selesai, nggak mungkin Anda buang semuanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Anda buang semuanya. Maka di situ nanti Anda akan benar-benar jadi editor nambal, ya, memangkas yang tidak perlu, menambahi yang perlu ditambahi, ya, menajamkan yang perlu ditajamkan. Oh, paragraf pertama jelek, ya udah dihapus deh. Kira-kira yang bisa nyambung apa, yang enak bahasanya apa ya, bla 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 bla. Begitu. Wah, di antara bab 2 sama bab 3 ini perlu 1 bab lagi nih. Ini kok gini agak kurang nyambung ceritanya. Atau kalau buku ini apa itu rasionalitasnya masih kurang kuat kalau dari bab 1 seperti ini, bab 3-nya seperti ini, masih ada bab yang harus ditambahkan lagi. Bikin 1 bab untuk memperkuat di situ. Baik, itu kira-kira apa itu secara ringkas yang bisa saya sampaikan ya, proses menulis sebuah karya, ya kan? Saya kembalikan kepada apa itu Mas Dinar ya, agak panjang jawabannya, afwan. Terima kasih Ustaz. Langkah-langkahnya ya. Ini Mas Dinar, Mas Dinar, suara saya jelas ya Mas ya? Jelas Ustaz. Jelas ya, nggak pecah-pecah ya? Bukan suara saya pecah. Enggak ya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Fanbian Dante. Bagaimanakah dakwah di media sosial sambil menjadi YouTuber? Jadi saat ini kan fenomena apa itu YouTube adalah fenomena yang apa itu tidak mungkin kita apa itu hindari, ya. Anak-anak remaja, anak-anak milenial, bahkan manusia apa itu secara umum itu apa itu tiap hari mungkin apa itu melihat YouTube. Jadi kalau pertanyaannya misalnya dakwah melalui media sosial menjadi YouTuber, kalau ditanyakan bagaimana? Ya justru Anda harus lakukan itu. Kalau Anda mampu untuk berdakwah sekaligus menjadi YouTuber, no problem. Ya, no problem. Lakukan. Niatnya adalah dakwah, kontennya konten yang benar, kan begitu. Konten yang benar. Adapun nanti ketika Anda jadi YouTuber kemudian subscribernya itu banyak, kemudian apa itu ada bonus-bonus di sana, ya anggap aja itu bonus. Bonus. Tapi itu bukan tujuan utama gitu. Tujuan utamanya adalah menyampaikan apa itu kebaikan. Ya kan? Menyampaikan apa itu keindahan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa itu media yang sesuai dengan zamannya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi, tafadhol. Terima kasih Ustaz. Ini ada dari akun Ahmad. Ada yang mengatakan hindarkan berdebat. Adalah emas. Bagaimanakah itu Ustaz? Jadi berdebat yang tidak ada manfaatnya itu yang kita kenal dengan namanya debat kusir.
Jadi kalau udah apa itu debat kusir itu nggak perlu apa itu kita masuk ke situ, itu nggak ada manfaatnya dan lebih baik apa itu diam ya. Misalnya di apa itu grup-grup WhatsApp ya sering terjadi, terutama kalau pas terkait sama ada satu gawe politik gitu ya, baik itu pilpres, pemilu, pilkada, kadang-kadang yang satu mendukung A, satu mendukung B, ada perdebatan-perdebatan terus nggak rampung-rampung itu. Yang seperti itu sungguhnya itu hal yang tidak perlu. Karena biasanya kalau orang udah mendukung seseorang itu ya dia udah punya kecenderungan di sana. Ente mau kasih dalil seperti apapun, mau kasih hujah seperti apapun juga apa itu hanya berujung pada kadang-kadang bisa saling hujat gitu kan. Itu nggak perlu. Sama saja kalau Anda udah punya kecenderungan pada satu pilihan juga akan apa itu hal yang sama kan gitu. Jadi debat yang sifatnya debat kusir memang tidak perlu ya, dan ini kan sering terjadi saat ini terutama di apa itu media sosial, di grup-grup apa itu WhatsApp kadang-kadang. Dan naudzubillah kadang-kadang teman yang sangat akrab gitu gara-gara satu perdebatan di grup WhatsApp kemudian bisa retak itu ya kan. Nah, itu kan madorotnya berarti jelas kan itu kan. Nah, di situ lebih baik apa itu diam. Itu benar, diam adalah asumtu salamah. Diam itu selamat di konteks itu. Kecuali kalau misalnya itu sesuatu yang sangat-sangat apa itu sangat-sangat bertentangan dengan apa itu akidah, dan kita tahu apa itu nggak ada yang mengingatkan di situ, Anda boleh mengingatkan. Itu pun dengan tujuan yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Jangan dilanjutkan dengan perdebatan yang tidak perlu. Saya juga sering begitu. Itu saya lihat ini nggak pas. Ya. Misalnya ini ada unsur yang ini akan apa itu keyakinan seperti ini akan membahayakan yang sifatnya apa itu akidah misalnya. Ya saya istilahnya dalam bahasa Jawa ngileki sing ngono ki ora pas kan gitu. Ini enggak pas. Misalnya pernah misalnya ada beberapa apa itu kelompok gitu ya yang berpendapat bahwa misalnya apa itu sedekah dengan menyembelih kerbau yang kemudian kepalanya itu dilarungkan di laut itu misalnya, itu dianggap sebagai kearifan yang tidak masalah, gitu kan? Menurut saya itu salah, dan menurut kiai-kiai masalah itu sebenarnya, ya kan? Hal yang sama ini sudah pernah ditanggapi oleh pesantren Al-Munawwir Krapyak Jogja, gitu kan? Karena kan di apa itu di pantai selatan sana kan sering itu ada orang itu nyembelih kerbau, kemudian kepalanya dihanyutkan di laut. Ini kan udah nggak benar, berarti nyembelihnya bukan karena Allah kan? Dan kemudian itu untuk siapa? Meskipun ada yang berdalih, lo kan sedekah juga, sedekahnya kan kepalanya itu nanti kalau di laut dimakan ikan-ikan. Ini keliru. Nah sebenarnya apa itu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu udah sangat arif. Ulama kita itu oke, nggak masalah bahwa ada apa itu bersedekah di laut, tapi caranya dibenarkan. Caranya apa? Disembelih dengan niatan sodakoh karena Allah. Itu simbah apa itu pengasuh kiai apa pengasuh Al-Munawwir Krapyak, ya kan? Mbah Zainal ya, itu ada fatwa beliau tentang ini ya kan, yaitu gitu itu misalnya di desa itu biasa mengadakan itu, tetap nggak masalah diadakan, berarti kan nggak harus dihilangkan tradisi itu, hanya caranya ini yang diluruskan, disembelih dengan cara yang sesuai dengan apa itu tuntunan fikih, tuntunan apa itu Islam karena Allah, kemudian apa di dagingnya itu bukan dibuang ke laut, dagingnya dibagi-bagi ke masyarakat, makannya di pinggir pantai nggak apa-apa, gitu. Jadi makannya aja di pinggir pantai, rame-rame, kan itu kan. Nanti kalau mau dibuang apa ya debok aja sana itu, deboknya yang dibuang ke laut, kan gitu nggak masalah, kan gitu kan. Karena sodakotu tadfaul bala. Nah, misalnya seperti ini ya, ada yang seperti ini kan berkaitan sama akidah, tinggal kita luruskan dengan hikmah tentu saja ya. Ini kayak misalnya bahasanya bahasa nyantai, kita orang bener ngono Kang, misalnya kan gitu kan.
Jadi nggak sampai menjadi perdebatan yang kontraproduktif. Allahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari mengapa harus puasa? Bagaimana menjawab non-muslim? Nah, ini kan kalau jawaban kita pakai versi kita ini kan nggak akan masuk seperti ini. Kalau dikasih dalil Al-Quran kan nggak akan masuk, gitu ya. Yang seperti ini jawabannya, Anda silahkan kumpulkan artikel-artikel yang sifatnya itu ilmiah yang terkait dengan puasa. Itu udah sangat banyak sekali secara medis dan sebagainya bahwa berpuasa itu bukan menyiksa, berpuasa itu menyehatkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Silakan Anda kembangkan. Allahu a'lam bishawab. Ini ada lagi, Ustaz. Bagaimana kebiasaan? Apakah ada target dalam ya? Saya target khusus nggak ada ya, Tapi bahwa membaca itu bagi saya itu seperti makanan. Jadi kalau secara jasmani itu saya memerlukan nutrisi dari makanan ya. Dan saya kalau nggak makan bisa sakit. Kalau kekurangan vitamin juga bisa sakit. Maka saya berusaha untuk makan tepat pada waktunya, misalnya ya, makan nggak berlebihan, memilih menu yang sehat, kira-kira begitu. Itu saya rasa membaca bagi saya adalah nutrisi untuk pemikiran saya, untuk otak saya. Jadi saya bisa menderita kalau tidak membaca, kira-kira begitu. Jadi tinggal saya takar saja bahwa saya tetap harus membaca dan saya alhamdulillah termasuk orang yang sangat suka beli buku ya. Beli kitab itu masuk sangat suka. Itu kan kalau di grup-grup WhatsApp itu seringkali ada orang nawarin misalnya jualan buku, jualan kitab gitu kan misalnya. Itu sering juga saya langsung japri ya saya beli kitab dan bukunya kan gitu kan. Dan beberapa waktu yang lalu itu menarik, saya baca di sebuah kitab, ini hasil dari bacaan ini. Di sebuah kitab itu saya baca begini, ternyata orang yang suka membeli kitab, membeli buku, itu tidak akan miskin. Itu kata ulama itu. Jadi kalau kamu itu rezekinya pengen lancar, itu sering-seringlah belanja kitab, belanja buku, ya kan? Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin supaya liizalati jahli, untuk menghilangkan kebodohan beli. Ya. Dan itu ada ulama yang menulis itu kemudian dia cerita dan itu mujarab artinya itu terbukti ya. Dia itu seringkali bahkan kalau ulama ini kalau dia itu lagi kesusahan gitu maka dia cari kitabnya ulama yang belum dia punya, dia beli. Dan ternyata dalam waktu beberapa hari kemudian itu diganti oleh Allah beberapa lipat kali gitu ya. Ini menjadikan saya semangat untuk membeli itu. Kalau Anda lihat ya di layar itu di belakang saya itu kitab-kitab itu. Yang paling atas itu kitab tafsirnya Syekh Sya'rawi Mesir. Di bawahnya yang berwarna hijau itu fi Rihabit Tafsir. Itu tafsir yang ditulis oleh seorang dai Mesir yang terkenal ya, Syekh Kishak sangat terkenal. Dan ini Anda bisa lihat tuh kumpulan kitab kemarin beberapa waktu yang lalu saya ke Cairo International Book Fair misalnya, saya alhamdulillah bisa banyak membeli kitab sekian kardus itu saya kontainerkan itu, alhamdulillah. Jadi target khusus tidak ada, tetapi selalu saya harus merasa membaca. Dan saya itu kalau bepergian nggak bawa buku itu ada sesuatu yang ganjel gitu. Jadi selalu entah nanti saya baca atau tidak, itu harus selalu ada buku yang saya bawa. Bisa bukunya itu agak tebal, bisa bukunya pokoknya ada yang nemenin. Jadi benar-benar buku itu harus ada di samping saya. Itu kekasih itu buku itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Allah a'lam bishawab.
Ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dibagi menulis novel seperti karya Kang Abik bisa menjadi bestseller. Oke, baik. Sebenarnya tadi uraian itu juga termasuk uraian nulis novel ya, Diti. Tapi bagaimana untuk bestseller gitu ya? Untuk bestseller itu saya merasa bestseller itu adalah fadlun minallah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah kita ikhtiar semaksimal mungkin menuliskan yang terbaik. Ibarat seorang koki, katakanlah Anda itu seorang koki. Penulis itu seperti seorang koki yang akan menghidangkan masakan. Jadi kalau masakan kita lezat, mungkin apa itu awal-awal nggak begitu dikenal, tapi kalau lezat nanti kalau dari mulut ke mulut itu udah orang ngomong, masakannya apa itu warung itu tuh enak, gitu kan. Itu nanti orang akan berdatangan. Di apa itu di Boyolali, Jawa Tengah, itu ada soto Mbok Giem. Itu letaknya itu di gang kecil itu, apa itu bukan di jalan utama, gang kecil. Tapi itu larisnya, masya Allah, ya. Bahkan itu kalau orang dari Semarang misalnya dia ke Solo kan lewat Boyolali gitu, itu sengaja dia mau apa tuh nggak jajan dulu karena mau nanti makannya di Mbok Giem gitu. Dan itu terjadi itu. Kenapa? Ya karena enak. Sotonya itu enak. Ada banyak soto sebenarnya di sepanjang kalau dari Semarang ke Solo itu misalnya itu banyak soto tuh. Soto rumput, soto macam-macam, tapi orang milih itu ke Mbok Giem itu kenapa? Karena enak. Di gang nggak besar pun didatangi. Nanti kemudian menjadi laris, kemudian dia buka cabang yang di gang utama, kemudian buka cabang di Solo. Hal yang sama juga begitu. Kalau Anda menulis karya dengan serius, kemudian Anda sebagai seorang penulis berusaha memberikan yang terbaik untuk pembaca Anda, nanti begitu karya yang pertama dibaca, kemudian orang itu tersentuh dengan karya Anda, kemudian merasa nikmat membaca karya itu. Jadi mulut-mulut, karyanya si ini tuh bagus, ini enak nih baca ini bergizi, ini bukunya ini, bla 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 bla. Nanti karya yang kedua orang udah dan berikutnya Anda dinanti. Kira-kira begitu. Secara sederhananya begitu. Allah alam bisawab. Terima kasih Kang Abik. Mungkin ada pesan untuk seluruh pelajar Indonesia yang lagi studi di Rusia. Untuk teman-temanku semuanya, adik-adikku semuanya, para pelajar yang belajar di Rusia dan di Eropa Utara, ya, pesan saya pertama terus luruskan niat dalam belajar, ya, niatkan belajar itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bidang apapun yang Anda pelajari, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah. Karena ketika Anda niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang mendoakan itu Masya Allah, malaikat ikut mendoakan Anda semuanya, ikan-ikan di lautan mendoakan Anda semuanya, Anda tidur pun akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membuat saya mungkin ada yang belum tahu, saat ini sebenarnya saya sedang menjadi student juga. Saya sedang melanjutkan S3 saya di Leipzig, Jerman, ya. Itu niat saya karena saya ingin didoakan oleh malaikat. Jadi status saya adalah student, gitu kan. Jadi mari kita luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manfaatkan betul waktu yang sudah disediakan oleh Allah kepada Anda semuanya. Anda ini yang di Rusia, yang di Eropa Utara, ya, ini sedang di masa-masa yang sangat indah sekali, ya. Sumber ilmu pengetahuan itu sangat dekat. Kemudian mungkin kesempatan kedua nggak akan datang. Besok kalau Anda balik ke Indonesia jadi orang sibuk itu untuk membaca itu susah. Makanya sekarang banyak membaca. Kemudian sering-sering menulis, ya, kalaupun belum jadikan tulisan yang langsung jadi, paling tidak ide-ide yang Anda tangkap ketika Anda belajar saat ini itu Anda tulis, ya. Suatu ketika akan ada manfaatnya. Anda melihat apa, Anda boleh tulis. Ada ide apa, Anda tulis. Oh, ini kalau dibandingkan dengan Indonesia kan begini. Anda tulis itu di buku Anda. Nanti kalau Anda pulang ke Indonesia itu bisa jadi kekayaan luar biasa. Luar biasa. Ya, ini ya di antara yang ingin saya sampaikan, ya. Selamat menikmati ibadah di bulan suci Ramadan, selamat berkarya, selamat belajar, selamat menuntut ilmu. Semoga Anda semuanya, kita semuanya
ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemaparan materi yang tentang dakwah di kolam yang ternyata sangat menarik ya, dari generasi dulu hingga generasi sekarang. Cara-cara berdakwah mungkin beda, tetapi punya hakikat yang sama gitu. Terima kasih kepada pemirsa dari Pemira, dan nantikan kami dalam kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.